Welcome to our channel. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam edisi Riak Sabda di Minggu biasa ke-23 di tahun A ini. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini berbicara tentang tanggung jawab kita dalam hal saling menjaga, saling menasihati satu terhadap yang lain. Nabi Yeskiel dalam bacaan pertama menerima tugas sebagai penjaga yang menyelamatkan umat Israel, yaitu menegur kesalahan pribadi maupun kelompok. Dan dalam Injil hari ini, Yesus memberikan pemahaman supaya kita saling mengoreksi dalam persaudaraan, dalam kasih. Dari pendekatan satu-satu, empat mata, lalu melibatkan saksi, 2 atau 3 orang. Selanjutnya melalui pendekatan komunitas, hingga kita sampai pada keputusan seseorang sebagai pendosa. Prosedur ini, saudara-saudari terkasih, didasarkan pada keyakinan iman dalam etika Kristiani, yaitu keputusan atau suara gereja akan didengar bahkan di surga. Doa gereja, doa jemaat akan selalu didengar dan dijawab. Maka saudara-saudari terkasih, ada 3 hal yang patut kita renungkan dalam bacaan suci pada hari ini. Yang pertama, soal pentingnya sikap hormat terhadap orang lain, hormat terhadap pribadi-pribadi. Yesus mengatakan pendekatan satu-satu, pendekatan 4 mata. Ia mengundang kita untuk tetap menghormati pribadi-pribadi, siapapun. Kita hendaknya penuh kasih, penuh kerendahan hati berkaitan dengan kesalahan sesama kita. Mungkin hari ini dia berada dalam situasi itu, dia melakukan dosa itu. Tetapi bisa jadi besok atau hari-hari selanjutnya kita justru yang melakukan dosa atau kesalahan yang sama. Penting sekali, saudara-saudari terkasih, diri kita menempatkan diri pada posisi orang lain. Seandainya saya yang melakukan ini, saya melakukan dosa ini, bagaimana reaksi? Reaksi kita, reaksi orang lain. Poin kedua, melibatkan pihak ketiga. Yesus berkata dalam Injil, jika kita gagal dalam pendekatan pertama, satu-satu atau 4 mata, lebih baik kita membawa 1 atau 2 orang saksi. Dan dengan ini Yesus mengundang kita untuk pertimbangkan pendekatan kelompok. Bisa terjadi orang-orang berbicara lagi, berdamai lagi, karena pihak ketiga yang menyelesaikan masalah mereka. Namun, segala sesuatu yang kita lakukan, itu dilakukan dengan sabar dan kelembutan sehubungan dengan martabat pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya. Jangan sampai ada yang dirugikan, ada yang sakit hati. Poin ketiga, kita menyadari pentingnya komunitas gereja dalam menyelesaikan masalah. Di satu pihak, sebagai gereja, sebagai anggota gereja, kita bertanggung jawab satu terhadap yang lain. Namun di lain pihak, pribadi-pribadi kita masing-masing yang bermasalah hendaknya terbuka dan sadar akan kesalahan kita dan kemudian bertobat. Karena kalau tidak ada pertobatan, masalahnya menjadi panjang. Dan selanjutnya, ketika 3
3 upaya tadi yang dilakukan dengan penuh kasih, gagal total, barulah kita sampai kepada keputusan, anggaplah dia orang berdosa. Nah, ini saudara-saudari terkasih, dalam sejarah gereja ada istilah ekskomunikasi, hukuman keluar dari anggota gereja karena melakukan tindakan atau melaksanakan ajaran sesat yang sama sekali jauh dari apa yang diharapkan gereja. Dan memang keadaan ini diterapkan hanya pada kesempatan yang sangat langka ketika seseorang tidak mau mendengarkan apa yang disarankan, apa yang dianjurkan, dinasehati oleh gereja. Tidak ada pertobatan. Saudara-saudari terkasih, dari mana gereja berwenang bertindak demikian? Anggaplah dia sebagai orang berdosa. Pertama, gereja bertindak berdasarkan sabda Yesus untuk mengikat dan melepaskan. Percaya bahwa tangan Tuhan ada di balik apa yang dilakukan gereja, sehingga apa yang diputuskan di bumi diterima di surga. Gereja, Kristus kepala, kita semua anggota. Yang kedua, karena kehadiran permanen Yesus di dalamnya, saya sebutkan tadi, Yesus adalah kepala, kita adalah anggota. Gereja memiliki jaminan doa dan tindakan yang tepat. Maka saudara-saudari terkasih, hendaknya kita hadapi konflik, masalah dalam hidup kita sehari-hari tidak dengan sikap egois, tidak dengan marah membabi buta, tetapi dengan kasih dan kelembutan, dengan sabar penuh pengampunan yang ditandai dengan kepedulian dan sikap tanggung jawab sebagai murid Kristus. Juga saudara-saudari terkasih, semoga kita memiliki keberanian untuk saling mengoreksi satu terhadap yang lain sebagai saudara dalam Kristus, sehingga makin hari hidup kita makin bermutu dan makin sesuai dengan identitas kita sebagai murid Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Anda semua. Amin.